Oke, gigit guys. Oke guys, kembali lagi di Infectious dalam sesi reaction guys ya. Tapi kali ini kita akan mereaksi yang dikontenkan oleh Mbak Najwa Shihab tentang hewan di Indonesia ini guys ya. Jadi nasib hewan di Indonesia ini sepertinya memang lebih buruk dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lain. Jadi jangan heran kalau hewan-hewan di Indonesia itu lebih banyak yang punah dibandingkan hewan-hewan asli negara lain. Itu sampai sekarang masih banyak yang terjaga, sedangkan yang ada di hewan-hewan asli yang ada di Indonesia ini udah banyak sekali yang punah. Bahkan status dilindungi pun sudah rawan punah karena memang maraknya penyiksaan dan perburuan hewan-hewan di Indonesia ini guys ya. Teman-teman, saya mau cerita sesuatu. Kalau sedang sumpek baca berita soal politik atau current issue yang gak menyenangkan, rasanya hati terhibur bisa menemukan dan nonton video kucing yang lucu-lucu di media sosial. Yap, setuju sekali sih dengan yang dikatakan Mbak Najwa Shihab ini guys ya. Jadi saya kan penikmat semua konten, semua berita yang ada di media sosial dan TV-TV di Indonesia ini guys, bahkan di luar negeri. Jadi konten tentang politik, konten tentang ekonomi, konten tentang teknologi, konten tentang binatang, saya itu menyukainya. Dan memang pada saat kita melihat kesemrawutan politik, kesemrawutan ekonomi, kesemrawutan sosial yang ada di Indonesia ini, kita akan terhibur pada saat kita melihat konten atau berita binatang-binatang yang lucu itu ya. Ya guys ya, biasanya kebanyakan itu seperti kucing dan anjing, karena memang kucing dan anjing itu memang hewan yang paling dekat dengan manusia guys ya. Jadi di lingkungan kita pun, di sekitar kita itu pasti yang paling banyak itu antara kucing dengan anjing guys ya. Dan itu biasanya hewan itu bisa berinteraksi dengan manusia. Beda sekali dengan binatang-binatang yang lain yang mungkin ada juga yang bisa berinteraksi dengan harimau, tapi itu kan nggak biasa. Tapi memang yang paling banyak itu adalah kucing dan anjing. Nah, di sini kita akan menyoroti apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab bahwa sangat marak sekali penyiksaan dan perburuan hewan di Indonesia ini. Bahkan konten terbanyak tentang eksploitasi binatang itu di seluruh dunia itu dibuat di Indonesia guys. Oke, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Tapi kesalnya lagi asyik, kadang-kadang algoritma mengarahkan kita ke konten yang jauh tidak menyenangkan seperti penyiksaan kucing, anjing, kelinci, atau hewan-hewan lain. Kamu pernah ngalamin itu? Nah ini guys, jadi anehnya algoritma YouTube itu kadang memang nggak jelas gitu loh guys. Jadi tiba-tiba itu di beranda kita muncul tentang konten yang berisikan penyiksaan kepada hewan-hewan. Padahal kalau misalnya kita upload sesuatu yang itu tidak penyiksaan, misalnya orang sunat gitu, padahal kita cuman ngasih judulnya aja ya misalnya anak nangis karena disunat, itu kadang tiba-tiba konten kita sama YouTube itu di take down gitu loh, karena dengan alasan karena mengandung kekerasan seperti itulah. Sementara justru yang benar-benar mengandung kekerasan itu malah dibiarin aja sama YouTube gitu guys. Dan itu banyak sekali konten-konten yang mengandung kekerasan terutama kepada hewan itu lolos dari YouTube, dan ada di Indonesia itu banyak sekali, bahkan yang terbanyak di seluruh dunia ya guys ya. Oke, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys.
Nomor 2-nya Amerika Serikat. Negara yang penduduknya juga banyak, pengguna media sosialnya yang juga besar, hanya tercatat punya 296 konten penyiksaan hewan. Berarti kita 5 kali lipat lebih banyak. Tapi intinya, entah dari mana kamu berasal, pertanyaannya sama. Kenapa penyiksaan dilakukan dengan enteng, bahkan dipamerkan? Nah ini guys, ini jadi orang-orang Indonesia itu merasa bahwa mereka itu paling agamis, paling istilahnya bermoral. Tapi nyatanya dibandingkan Amerika Serikat pun yang oleh orang-orang Indonesia itu kebanyakan dicap sebagai negara kafir, ternyata konten-konten tentang penyiksaan hewan itu justru Indonesia itu 5 kali lipat lebih banyak daripada di Amerika sana ya guys ya. Dan memang jangan heran kalau akhirnya yaitu tadi banyak sekali hewan-hewan endemik asli Indonesia itu yang akhirnya punah gitu loh, dibandingkan dengan hewan-hewan endemik di luar negeri itu mereka masih terjaga, tapi di Indonesia itu banyak yang punah. Bahkan yang dilindungi pun sekarang juga udah terancam punah karena ya memang istilahnya undang-undangnya itu memble guys, memble karena penegak hukumnya itu nggak tegas. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Apa bagusnya pamer mencekoki kucing dengan minuman keras, bikin video unboxing monyet, atau mengadu anjing dengan primata? Itu ya guys, Indonesia itu 5 kali lipat lebih banyak konten-konten tentang penyiksaan binatang dibandingkan dengan Amerika. Padahal pengguna internetnya sama-sama banyak gitu guys. Tapi kenapa di sana itu bisa lebih sedikit? Ada tapi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Amerika. Dan kenapa orang-orang Indonesia itu tega sekali melakukan itu gitu loh guys. Bahkan dipamerkan karena dijadikan konten kan guys, dijadikan konten untuk mengeruk duit ya istilahnya. Kalau di YouTube itu ada AdSense-nya. Jadi banyak sekali akhirnya orang-orang Indonesia itu yang suka mengeksploitasi kelemahan guys, entah kelemahan sesama manusia atau kelemahan binatang. Kalau kelemahan manusia biasanya dieksploitasi kemiskinannya dengan dikasih itu dijadikan konten. Tapi kalau binatang biasanya disiksa guys, entah diapain, dicelupin ke dalam air, dibanting, dibakar seperti itu. Kenapa gitu loh kalian yang melakukan itu bisa tega seperti itu? Padahal binatang itu juga makhluk bernyawa, sama-sama ciptaan Tuhan kalian gitu guys. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Apa yang mengagumkan, apalagi membanggakan dari mempertontonkan penderitaan? Konten-konten itu menunjukkan bahwa pelakunya narsistik. Apakah karena menyiksa makhluk tak berdaya membuat kita tampak mendominasi dan berkuasa? Kemarin itu juga sempat viral guys ya, tentang kucing yang dicekoki minuman keras guys ya. Nggak tahu kemarin itu saya lupa sampai mati atau enggak. Cuman akhirnya ada Mas Doni ya dari Animal Defender Indonesia itu yang akhirnya bergerak itulah untuk mencari orangnya. Bahkan ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh Mas Doni Animal Defender itu dan didampingi sampai akhirnya orangnya itu jadi tersangka. Seperti kasus kemarin kucingnya orang itu diculik lalu dibunuh dan dijadikan istilahnya dijadikan makanan gitu guys, untuk dijual gitu guys. Banyak juga konten-konten yang unboxing monyet gitu guys ya. Itu kan monyet itu kan kalau kita menangkap monyet terutama anaknya udah pasti itu orang tuanya harus kita bunuh guys, karena monyet itu kalau masih kecil pasti dia nempel terus dengan induknya guys. Jadi kalau kita nggak membunuh induknya, kita tidak akan dapat untuk menangkap anaknya. Jadi untuk menangkap satu ekor monyet anakan itu minimal ada satu ekor induk yang harus dibunuh guys. Jadi nggak usah heran kalau akhirnya banyak binatang-binatang asli Indonesia itu yang punah ya, karena memang orang-orangnya Indonesia itu tega banget kepada binatang seperti itu guys. Entah itu karena tuntutan ekonomi atau apapun, tapi itu harusnya nggak dilakukan ya guys ya, karena masih banyak jalan lain untuk mendapatkan duit. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys.
kian miris karena kebanyakan kreatornya adalah anak muda mencari tawa dari penyiksaan, padahal sama sekali tidak ada kejenakaan dari kekejaman. Jadi kembali lagi ya guys ya, sebenarnya apa sih motivasi dari para pelaku itu loh, sampai dia itu tega melakukan itu kepada binatang yang lemah, dan juga istilahnya malah dijadikan konten untuk ditonton orang banyak. Dan memang konten itu ada ya, karena pada akhirnya ada juga yang nonton gitu loh guys, mereka dapat duit dari situ juga akhirnya, jadi makanya itu akhirnya keterusan gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau ada konten seperti itu lewat di beranda kita, nggak usah ditonton gitu guys. Mungkin kita nggak tahu isinya, kita klik, setelahnya kita nonton, di report aja guys, biar itu di take down oleh YouTube itu channelnya guys ya. Tapi selain itu, dari sisi psikologisnya, banyak juga orang-orang itu yang dia itu seneng kalau bisa mendominasi sesuatu, kalau bisa merasa lebih kuat dari sesuatu, terutama binatang-binatang itu guys ya. Mereka melakukan penyiksaan seperti itu karena mereka seneng gitu loh. Kalau wah aku merasa lebih kuat, aku bisa nih menganiaya yang lemah. Jadi kadang ada orang yang mentalitasnya seperti itu, jadi memang psikologisnya dia itu udah rusak gitu guys. Mungkin karena kurang didikan agamanya atau lingkungannya seperti itu. Oke, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Dari motif beda-beda sehingga diagnosa juga beda-beda. Tapi memang ada kecenderungan orang yang psychopathic ya, jadi orang yang senang dengan penderitaan objek yang dia lakukan dengan sengaja gitu. Itu juga bahaya karena ketika dia bisa menyakiti hewan, dia juga bisa menyakiti manusia. Manusia yang menyakiti hewan punya kecenderungan lebih enteng menyakiti manusia lain. Ini juga patut jadi perhatian kita sih guys ya. Jadi kebanyakan juga pembuat konten tentang penyiksaan binatang itu adalah anak-anak muda gitu, anak-anak muda Indonesia, dimana mereka itu sudah pasti akan menjadi penerus bangsa ini gitu loh guys, karena mereka adalah generasi-generasi muda. Tapi kalau mereka suka melakukan kekerasan seperti itu, bahkan melakukannya dengan sukacita, tertawa-tawa, seolah-olah mereka itu senang melihat yang lain teraniaya, melihat yang lain menderita. Ya kita harus tahu lah guys, binatang itu juga mempunyai nyawa, mereka tuh juga bisa merasakan sakit, juga bisa tersakiti perasaannya seperti itu. Memang mereka tidak bisa mengungkapkannya dalam bahasa kita, tapi kita sebagai manusia yang berpikir, sebagai manusia yang berakal dan punya hati, pasti tahulah kalau ada binatang kesakitan, kalau binatang istilahnya nangis itu seperti apa. Kita tahu, walaupun kita itu nggak tahu bahasa mereka, tapi kita bisa melihat, oh dia lagi kesakitan seperti itu. Tapi sekali lagi miris sekali, banyak anak-anak muda yang justru tertawa-tawa riang di atas penderitaan mereka itu. Oke guys, kita lihat lagi cuplikan yang selanjutnya ya guys. 88% kasus penyiksaan hewan terjadi di dalam rumah tangga yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak. Beberapa pelaku pembunuhan berantai dan brutal juga diketahui punya jejak rekam sebagai penyiksa hewan. Psikolog pun juga mengatakan guys ya, bahwa orang-orang yang suka menganiaya binatang itu mereka mempunyai sifat psikopatik gitu guys. Jadi dia itu merasa senang melihat penderitaan yang lainnya. Tapi bahayanya guys, orang-orang yang tega menganiaya binatang ini, mereka juga mempunyai kecenderungan untuk tega melakukan penganiayaan juga kepada manusia guys. Karena memang penelitian seperti itu guys, biasanya ada korelasinya. Orang-orang yang kejam kepada manusia lain, suka menyakiti manusia lain itu ternyata setelah diteliti ke belakangnya, mereka itu mempunyai riwayat penyiksaan kepada binatang-binatang juga guys. Entah dilakukan di rumah atau di tempat lain, tapi mereka biasanya diawali dari menyiksa binatang seperti itu. Jadi pada saat ada kesempatan, mereka juga melakukannya kepada manusia. Ini sangat-sangat berbahaya guys. Jadi kita harus waspada seperti itu guys. Nah,
Nah, menyambung yang tadi guys, jadi memang itu udah ada penelitiannya gitu. Bahkan hampir 90% orang-orang yang melakukan penyiksaan kepada binatang itu dia juga melakukan penyiksaan kepada anak gitu loh, anak di rumah tangganya, entah itu anaknya sendiri atau mungkin anak tetangga atau anak-anak orang lain. Jadi itu ada korelasinya gitu guys. Dan juga ternyata banyak sekali kasus pembunuhan berantai itu pelakunya adalah orang-orang yang suka menyiksa binatang guys. Jadi jangan remehkan kalau kalian lihat orang-orang yang menyiksa binatang. Kalau bisa dilaporkan aja, karena mereka itu orang-orang yang mempunyai potensi untuk menyakiti orang lain juga. Karena saat ini mereka menyakiti binatang, nanti suatu saat ada kesempatan mereka akan menyakiti kita, mereka akan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Hasil riset soal konten tadi pastinya hanya puncak gunung es dari betapa banyak penyiksaan hewan yang tidak terekam di Indonesia. Di sisi lain, hukum perlindungan hewan di Indonesia juga terlalu loyo. Pasal 302 pidana KUHP hanya mengandung jeratan antara 3 sampai 9 bulan penjara. Otomatis ini masuk ke dalam tindak pidana ringan. Belum lagi aparat kerap ogah-ogahan menerima laporan. Untuk tembus membuat laporan polisi, masih banyak aparat-aparat polsek, bahkan sekelas Polres pun sering menolak dengan alasan ini kan cuma kan anjing. Jadi guys, banyaknya penyiksaan binatang yang tertampil di konten-konten di media sosial itu hanya puncaknya aja guys dari gunung es guys. Kita tahu lah guys, gunung es itu kan yang besar di bawahnya guys ya, yang kelihatan di atasnya itu ya cuman sedikit aja, kecil aja, padahal di bawahnya itu lebih banyak lagi. Jadi kita harus sadari bahwa tampilnya konten-konten penyiksaan binatang yang kita itu nomor 1 di dunia, 5 kali lebih banyak dari Amerika Serikat, itu hanya puncaknya aja. Yang tidak terekam dan tidak dikontenkan itu jauh lebih banyak guys. Bahkan mungkin ada di sekitar kita tapi kita diem aja. Kadang kita itu merasa ya biarin aja lah, toh yang penting kita nggak disenggol-senggol, yang penting mereka nggak nyakitin kita. Tapi jangan salah guys, kembali lagi mereka yang tega menyakiti binatang suatu saat kalau ada kesempatan, entah mereka lagi marah atau sedang nggak enak moodnya, mereka bisa menyakiti kita. Itu harus kita waspadai guys ya. Karena itu jangan dibiarkan kalau kita melihat orang yang menyiksa binatang. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Teman-teman, soal penyiksaan hewan, korban bukan cuma hewan rumahan yang jinak. Perdagangan satwa liar di Indonesia juga menjadi-jadi, dan ini salah satunya karena masih banyak orang-orang yang secara sadar dan lagi-lagi narsistik memelihara satwa liar, bahkan yang tergolong dilindungi dari kepunahan. Tak sedikit pemiliknya justru pejabat-pejabat negara. Ya pantas pihak yang berwajib jadi segan mau menegur. Rakyat jadi berpikir, boleh kok memelihara burung unta, bisa kok memelihara singa. Dan ternyata guys, hukum di Indonesia pun tidak mendukung untuk memberantas penyiksaan kepada binatang ini guys. Karena selain hukumannya yang sangat ringan, selain itu petugas penegak hukumnya pun juga loyo, ogah-ogahan untuk orang-orang yang melaporkan hal seperti ini. Beda lagi nanti kalau udah viral guys, nanti seperti diangkat ke media. Makanya seperti Mas Doni yang ada di Animal Defender itu, dia kebetulan juga seorang YouTuber. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, dia kontenin juga guys, diupload di YouTube agar banyak orang yang nonton, sehingga kasusnya itu bisa ditangani dengan baik oleh kepolisian guys ya. Jadi kalau enggak terekspos ya, kebanyakan kepolisian itu ogah-ogahan karena mereka menganggap toh itu hanya binatang, padahal itu udah ada undang-undangnya gitu loh. Walaupun hukumnya ringan tapi ada undang-undangnya. Tapi tetap saja polisi itu ogah-ogahan guys untuk menindak lanjuti laporan tentang penyiksaan binatang ini guys. Oke, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Ada dua macam perizinan yang kita lakukan di dalam mekanisme bagaimana satwa liar ini dapat dimanfaatkan.
Pemanfaatannya adalah dengan prinsip pemanfaatan berkelanjutan. Jadi ada dua, yang satu penangkaran ya melalui mekanisme izin penangkaran diatur di Permen 19 tahun 2005 tentang penangkaran, dan ada juga melalui izin lembaga konservasi. Ternyata guys, banyak juga hal-hal ini ya guys, memelihara binatang-binatang yang dilindungi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia gitu guys ya. Jadi akhirnya ya petugas penegak hukum itu nggak berani gitu untuk menegur mereka itu kan. Tapi sebenarnya kalau itu dilakukan dengan prosedur yang benar itu guys ya, apalagi berniat untuk ditangkarkan, itu ada jalannya gitu loh. Seperti apa yang dilakukan oleh Alsat Ahmad guys ya, dia memelihara burung unta, dia memelihara harimau, binturong, itu dilakukan dengan cara yang baik, dan dia juga mempekerjakan seorang profesional untuk mengurusi itu gitu kan guys. Jadi itu tujuannya nanti kan untuk dikembangbiakkan sehingga untuk dijual mungkin ya. Jadi nggak perlu beli ke tempat-tempat ilegal, ke pasar gelap, bisa beli di tempat yang resmi, itu pun dengan harga yang murah. Jadi bisa memotong peredaran binatang-binatang yang dilindungi di pasar-pasar gelap. Selain itu juga nanti ada sebagian yang akan dilepas liarkan seperti itu guys. Jadi habitatnya akan tetap terlindungi mereka itu. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Ya, meskipun pemerintah mengizinkan untuk memelihara satwa liar dengan sejumlah syarat, alangkah baiknya mereka tetap dibiarkan untuk hidup di habitat aslinya. Adalah kodratnya mereka tinggal di alam bebas bersama semestanya. Bukannya dipajang seperti guci atau lukisan sebagai hiasan atau perabotan. Biarkan seekor harimau berkelana, mengaum, memangsa. Sebagaimana yang kita tahu semasa kecil ketika masih belajar mengeja, harimau. Nah, jadi ini guys, ini kan yang dilakukan oleh Alsat Ahmad ya. Jadi patut orang-orang seperti Alsat Ahmad ini dan seperti Irfan Hakim dan pecinta binatang yang lainnya itu patut diapresiasi karena mereka melakukannya dengan cara yang benar dan bukan hanya untuk eksploitasi tapi juga untuk dikembangbiakkan agar mereka itu bisa lebih lestari gitu guys ya. Tapi kembali lagi guys, ternyata untuk mendapatkan izin itu sangat-sangat susah sekali guys. Bahkan akhirnya banyak juga penangkaran-penangkaran itu yang akhirnya nggak ada izinnya, tapi mereka berhasil untuk menangkarkan binatang-binatang itu. Karena ya memang itu tadi guys, selain izinnya sulit sekali, juga di situ ada istilahnya fee atau uang-uang yang harus diberikan agar perizinannya itu bisa lolos. Selain syaratnya itu sangat-sangat susah sekali tadi, uangnya pun juga harus ada guys. Di sini Mbak Najwa Shihab ini dia nggak setuju guys ya kalau binatang itu ditangkarkan atau dipelihara. Dan ini sedikit berbeda dengan saya itu guys. Kalau saya sih kalau memang hanya tujuannya untuk dipelihara, saya nggak setuju gitu. Tapi kalau untuk ditangkarkan, dikembangbiakkan agar nanti bisa sebagian dilepas liarkan dan juga nanti sebagian bisa dijual, itu tujuannya untuk memotong peredaran binatang-binatang liar di pasar gelap, itu saya setuju itu guys. Jadi seperti yang dilakukan oleh Alsat Ahmad itu kan dia tujuannya untuk ditangkarkan guys. Jadi memang harimau dan binatang-binatang buas yang liar itu memang lebih baik mereka di alamnya, di habitatnya. Biarkan mereka itu mengaum dan mencari makanannya sendiri untuk menjaga kelestarian habitat rantai makanannya masing-masing. Tapi kita harus sadari guys, saat ini pengerusakan habitat binatang itu udah sangat-sangat masif gitu loh. Bahkan ini pun seperti dinaungi oleh pemerintah gitu loh. Jadi pembalakan liar untuk dijadikan sawit, pembalakan resmi pun untuk dijadikan sawit itu diberi izin oleh pemerintah itu guys, tanpa pemerintah itu mau memikirkan apa solusinya untuk hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang akan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit itu guys. Jadi banyak sekali kan berita itu orang hutan itu
yang dulunya di hutan akhirnya jadikan ke perkebunan sawit, terus orang hutannya masih ada di situ, akhirnya disiksa oleh orang-orang yang ada di kebun sawit seperti itu. Padahal orang hutan itu jelas-jelas binatang yang dilindungi. Tapi akhirnya pada saat ditemukan mereka itu disiksa, orang-orang yang menyiksa di tempat sawit itu nggak ada sanksi untuk mereka gitu loh guys. Jadi itu banyak sekali concern dunia dari para pecinta binatang itu memberikan kritik kepada Indonesia gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa ya pemerintah Indonesia kok seperti itu loh. Tolonglah Pak Jokowi pikirkan juga solusi untuk binatang-binatang yang tempatnya itu dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit dan lain-lainnya. Pak Jokowi, pikirkan mereka Pak Jokowi, kasihan mereka itu. Oke guys, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Tidak beda dengan manusia kan? Coba kalau ditukar, kita mendadak dipaksa hidup di hutan belantara. Walau dikasih makan rutin, tapi apa nyaman dan amannya terjamin? Hanya karena seekor hewan tidak bisa menyatakan kehendaknya dengan bahasa kita. Bukan berarti mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan saja dari relasi dengan sesama berkaki dua, tapi apa yang hidup selainnya. Semua makhluk pada dasarnya sama, ingin bebas dari takut dan luka. Di sini Mbak Najwa Shihab ini menganalogikan guys ya, bahkan kalau dibalik itu bagaimana? Apakah kalian mau kalau kalian tiba-tiba dipindahkan ke hutan dan walaupun kalian di sana itu dikasih makan rutin, apakah kalian nyaman? Apakah kalian aman gitu? Nah, kalau di sini pendapat saya guys, antara aman dan nyaman itu sesuatu yang berbeda guys ya. Mungkin ya saat ini hewan-hewan yang ada di luar sana itu mereka nyaman gitu guys, dengan mereka tetap hidup di alamnya, di habitatnya. Tapi apakah mereka aman gitu loh dengan kondisi yang seperti ini, di mana manusia udah semakin kejam, bahkan pengerusakan habitat mereka untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan, perproyekan yang istilahnya dijadikan untuk bisnis, untuk ladang uang itu, apakah mereka aman gitu loh? Kan enggak guys, mereka pada akhirnya nanti mereka enggak akan nyaman juga gitu loh. Jadi itulah kenapa banyak sekali akhirnya hewan-hewan liar yang masuk ke perkampungan-perkampungan, karena habitat mereka itu udah rusak akhirnya mereka itu tidak bisa mendapatkan makanan. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan makanan, otomatis mereka tidak nyaman ya guys ya. Itulah kenapa adanya penangkaran tujuannya seperti itu guys. Tapi kembali lagi, penangkaran ini izinnya sangat-sangat sulit sekali guys. Bahkan di situ sebelumnya untuk bisa goal kita harus juga mengeluarkan duit untuk nyogok sana sini, itu juga bukan lagi rahasia umum gitu guys. Oke guys, jadi sekali lagi semoga kita bisa mengambil hikmah semuanya, bahwa akhirnya kita bisa memperlakukan sesama ciptaan Allah ini dengan cara yang benar itu guys. Mereka binatang-binatang itu mereka juga mempunyai nyawa, mereka juga punya perasaan, mereka juga bisa merasakan sakit dan takut gitu guys, sama seperti kita. Jadi marilah kita hidup berdampingan dengan mereka dimanapun mereka berada. Kalau ketemu mereka di hutan, jangan sakiti mereka. Kalau ketemu mereka di sekitar kita, jangan sakiti mereka. Kalau bisa, kalau ada yang melakukan hal itu menyakiti mereka, kita tegur mereka. Kalau nggak mau ditegur, laporkan aja ke polisi gitu guys, sambil nanti divideokan laporannya, diviralkan sehingga kasusnya itu bisa tertangani dengan baik. Karena kalau nggak diviralkan, kemungkinan kasus itu nggak akan tertangani dengan baik. Oke guys, semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa berdampingan dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, yang bisa istilahnya memanusiakan hewan gitu guys. Jadi menganggap hewan itu sama seperti kita gitu loh. Sama dalam artian mereka itu punya perasaan dan punya pikiran, mereka juga merasakan takut, mereka juga merasakan sakit gitu guys, walaupun mereka tidak mempunyai versi komunikasi yang seperti kita. Oke guys, sampai jumpa di konten reaction yang berikutnya guys ya.
Tetap dukung channel ini dan ciao, sampai jumpa.